bahwasanya untuk selamanya kasih setianya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, kami bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini belajar untuk membagikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tidak berkhotbah, tapi saya cuman berbagi saja. Yang saya ingin sampaikan malam hari ini, persiapan untuk menyambut musim yang baru. Itu judul yang saya terima, yang saya akan sampaikan malam hari ini. Sebelumnya saya waktu kita sama Pastor sama Pak Devi, kita sering perjalanan keluar kota, sering Pastor menyampaikan bahwa kita menghadapi sesuatu yang pelayanan yang baru, musim yang baru. Saya selama beberapa kali, saya memang kalau di perjalanan saya kebanyakan mendengarkan. Saya belajar, saya di sini juga masih belajar. Jadi saya berusaha menangkap apa yang harus, kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk musim yang baru. Terutama untuk pelayanan di fall ini, apa yang harus kita persiapkan. Untuk ayat pembuka, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu melihat ayat ini sedikit berbeda karena saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, Bapak Ibu boleh membukanya di terjemahan baru, boleh. Di Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19. Saya bacakan di versi yang terjemahan baru. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saya bacakan di versi yang tertera di layar. Firman Allah yang hidup. Tetapi lupakanlah semua perkara yang dahulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang akan kulakukan. Jadi ada janji Tuhan yang lagi Tuhan persiapkan. Tuhan lagi mempersiapkan hidup kita, terutama di ministry ini. Saya melihat Tuhan lagi mempersiapkan. Ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan. Ayat 19 saya baca. Aku akan melakukan perkara-perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam perjalanan kami keluar kota, kami melihat bahwa Allah bekerja dengan luar biasa dan Tuhan sudah melakukannya. Perkara-perkara yang baru, yang di ayat ini dijelaskan, aku akan melakukan perkara yang sama sekali baru dan sekarang sudah dimulai. Masih belum tahukah kamu? Aku akan membuat jalan melalui padang gurun dan membuat sungai-sungai bagi mereka di padang belantara. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan lagi melawat umatnya. Tuhan lagi memulihkan keadaan umat-umatnya. Saya juga percaya hari-hari ini lawatan Allah akan tercurah kembali. Bapak Ibu, apa yang harus kita
mulai dari mana untuk menyambut musim yang baru ini? Musim yang baru ini harus kita persiapkan mulai dari kita mengenal calling kita. Calling dari panggilan. Kita akan belajar di sini dari kisah dari hamba Tuhan Musa, dan dipersiapkan selanjutnya, generasi selanjutnya yaitu Yosua. Yaitu di sini Yosua juga sudah mengalami sebenarnya apa yang dialami Musa. Yosua melihat apa yang dialami Musa. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Yosua juga ikut. Jadi di sini saya menulis dimulainya dengan panggilan, bukan dari ambisi pribadi. Ayat yang kita baca Bilangan pasal 27. Ini juga dalam versi Firman Allah yang hidup saya bacakan. Tuhan menjawab, bawalah kemari. Jadi Tuhan meminta untuk Musa membawa kemari, yaitu Yosua putra Nun yang dipenuhi roh. Letakkan tanganmu ke atasnya, hadapkan dia kepada Imam Eliasar dan segenap jemaat. Lalu serahkanlah tanggung jawab untuk memimpin bangsa itu kepadanya. Di depan banyak orang itu serahkanlah wewenangmu kepadanya, supaya segenap bangsa Israel akan mentaati dia. Jadi kalau kita belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel dari perbudakan ke padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian, ada suatu perubahan. Beberapa saat yang lalu Bapak Yunus juga sempat menyampaikan hal ini dalam Yosua pasal 1. Bapak Yunus sudah sempat menyampaikan, tapi saya ingin kita melihat dulu bahwa Yosua dipersiapkan karena Yosua Tuhan mau. Jadi di sini saya menekankan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa secara khusus. Tuhan ngomong, bawalah kemari. Jadi Tuhan secara spesifik meminta untuk Yosua dibawa secara khusus kepada Tuhan. Jadi Tuhan panggil secara khusus Yosua. Jadi untuk mempersiapkan panggilan, untuk mempersiapkan musim yang baru, kita memulainya dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Tuhan panggil dulu. Setelah Tuhan panggil apa? Dibutuhkan adanya konfirmasi dan peneguhan. Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, teguhkan dan beranikanlah hatimu, karena engkau akan memimpin. Jadi Musa memberikan suatu konfirmasi, engkau akan memimpin. Bangsa ini memasuki negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Usahakan supaya mereka menaklukkannya. Janganlah takut, karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan menelantarkan engkau. Jadi ada konfirmasi bahwa Musa memberikan konfirmasi kepada Yosua, karena engkau akan memimpin. Dan jangan takut, ada peneguhan, jangan takut. Ayat ini kalau kita melihat ada korelasinya di Yosua pasal 1 juga terulang lagi ditulis juga. Jadi untuk memasuki suatu musim yang baru, yang pertama dimulai dari panggilan. Tuhan memanggil ministry ini sebagai apa? Yang kedua, ada peneguhan, ada konfirmasi dari Tuhan, ada konfirmasi dan peneguhan. Nah, berikutnya, untuk memasuki suatu musim yang baru, pergantian musim selalu dibutuhkan keberanian untuk melangkah. Waktu kita melihat sudah Musa mati, Yosua memimpin. Yosua untuk masuk tanah Kanaan dia tidak pernah tahu. Dia hanya lihat waktu dia jadi pengintai, dia lihat, tapi dia belum menaklukkan. Dia tidak tahu apa yang harus dia hadapi. Peperangan yang sesungguhnya yang harus dia hadapi. Bagaimana dia harus menaklukkan wilayah-wilayah yang Tuhan mau berikan. Jadi di sini kita membutuhkan namanya suatu keberanian untuk melangkah. Ayat yang saya ambil Yosua pasal 1 ayat 9. Ya, hendaklah engkau kuat
dan perkasa. Singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Jadi untuk melangkah menuju musim yang baru, singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Karena ingatlah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada satu janji yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan menyertai kemanapun kita pergi. Kalau kita melihat di ayat-ayat Yosua pasal 1 di situ, cukup jelas bahwa Tuhan juga berjanji, seperti aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai di musim yang lalu, di pelayanan ministry yang sebelumnya, seperti itu juga Tuhan akan menyertai di pelayanan yang baru, di ladang yang baru, di suatu tempat yang akan kita buka yang baru. Tuhan menyertai, Tuhan tetap menyertai. Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi musim yang baru? Yang pertama, hati atau wadah yang baru. Bapak Ibu bisa membaca Yesaya pasal 54. Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan langsung di versi firman Allah yang hidup. Bangunlah hai perempuan mandul, engkau yang tidak pernah melahirkan, bersorak-soraklah kegirangan dan bernyanyilah dengan nyaring, hai Yerusalem, karena perempuan yang telah ditinggal suami akan memiliki lebih banyak anak daripada perempuan yang masih bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 2, ini lagu yang mungkin kita pernah dengar. Perluaslah tempat tinggalmu, bangunlah ruang-ruang tambahan, perpanjang dan perkokohlah tempat kediamanmu. Ayat 3, karena sebentar lagi engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memerintah bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota yang ditinggalkan mereka. Bapak Ibu, kita memerlukan wadah, untuk wadah yang baru, wadah yang harus dikembangkan. Kalau bahasa Indonesia terjemahan baru, lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi memerlukan tempat yang lebih luas, memerlukan hati yang lebih terbuka. Karena untuk menyambut firman Tuhan katakan di sini, kita akan mengembang ke kanan ke kiri, wadah kita harus diperluas, mempertajam kepekaan. Jadi selain kita mempersiapkan hati kita, wadah kita diperlebar, kita harus mempertajam kepekaan. Yesaya 30 ayat 21. Dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara di belakangmu yang berkata, inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Demikian juga bila kamu harus ke kanan atau ke kiri. Jadi kita harus belajar peka dengan suara Tuhan, karena Tuhan mau membimbing kita. Tuhan, dari kesaksian yang saya sering dengar dari Pak Devi, Tuhan itu berbicara. Tuhan itu menyampaikan isi hatinya. Tapi kita harus belajar duduk diam, peka dengan yang Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Yang berikutnya, mempersiapkan tangan atau action. Firman Tuhan Yakobus pasal 2 ayat 17. Bapak Ibu pasti sudah tahu. Jadi saudara lihat bahwa hanya beriman saja tidaklah cukup. Saudara harus berbuat baik untuk membuktikan bahwa saudara beriman. Karena tanpa perbuatan baik iman itu mati dan tidak berguna. Yang terakhir yang kita harus siapkan apa? Kita mempersiapkan action kita. Kita mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan. Karena kalau cuman kita percaya apa yang mau kita masuki musim yang baru atau wilayah yang baru, kita hanya percaya tanpa ada suatu tindakan, iman tanpa perbuatan mati. Saya akan bacakan Yosua bangun pagi-pagi. Ini kisah di mana Yosua mau menyeberangi sungai Yordan. Jadi di sini
bercerita bahwa Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Sampai situ dulu. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau kita melihat tabut perjanjian Tuhan itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Yosua menyampaikan bahwa ketika kamu melihat tabut itu berjalan, kita harus follow. Jangan kita berdiam. Untuk memasuki musim yang baru, saat Tuhan mulai bergerak, kita jangan berdiam. Tapi kita follow, kita ikut, kita belajar berjalan mengikuti di mana tabut itu berjalan. Saya baca selanjutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu, selain kita melihat di mana Allah bekerja, hadirat Tuhan ada, kita mengikutinya. Ada pesan dari Yosua yang terakhir, kuduskanlah dirimu. Kuduskanlah dirimu. Karena apa? Karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Ada musim-musim yang mungkin kita menghadapi musim yang tidak enak dalam hidup kita. Yang pertama, kita menyiapkan wadah kita. Yang kedua, kita mempertajam kepekaan. Yang ketiga, kita menyiapkan diri kita untuk bergerak. Saat kita menyiapkan diri kita bergerak, di mana hadirat Tuhan ada, tabut Tuhan itu ada, bergerak, kita harus ikut berjalan. Kuduskanlah dirimu, karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib dengan hidupmu. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Pastor. Tadi yang disampaikan lebih banyak ketika seorang mau merespon panggilan Tuhan. Anda jangan pikir panggilan Tuhan itu harus jadi pendeta, jadi full timer. Tetapi sebetulnya setiap kita ini kuncinya masuk perjanjian. Saya percaya Ibu Maureen bukan hanya dipulihkan, terus bertekun. Ya, Leoni juga. Jadi tenggelam aja. Sebab pada intinya Tuhan itu mencari bejana. Tuhan itu masih kekurangan tim. Dan dia butuh partner. Tapi bukan berarti karena dia butuh, semua orang boleh mengambil posisi itu. Nah, punya hati tadi ya. Kita bisa punya hati kalau kita menangkap hatinya Tuhan. Sebab hati manusia ini gak pernah cukup. Apalagi hati manusia zaman sekarang. Terlalu banyak perkara yang misalnya begini, tantangan hidup ini begitu makin lama makin besar. Jadi seolah-olah itu hampir tidak ada space
untuk memikirkan yang lain. Jadi kita perlu menangkap hati, dan cintanya itu menjadi sebuah keyakinan. Saudara, saya membaca kisah hidupnya Karl Marx. Anda tahu tokoh besar itu? Siapa Karl Marx? Penggagas komunisme. Dia bergandengan dengan satu filosof yang ini anaknya orang kaya, dia anaknya orang miskin. Dan dia anaknya sempat mati, dia tidak punya uang. Orang ini nggak punya duit sampai akhir hidupnya. Tetapi dia teguh di dalam keyakinannya. Jadi bagaimana cinta itu harus menjadi sebuah keyakinan. Artinya gini, diterima dan diyakini bahwa ini adalah satu anugerah, satu sosok, satu pribadi yang saya mau ikut. Untuk itulah Anda dan saya harus merenungkan firman, sehingga Anda tetap hidup dalam sebuah dunia, sebuah realem yang tidak kelihatan. Siapa yang suka merenungkan firman bisa rasa Anda terus hidup dalam sebuah realem yang tidak kelihatan, adalah kerajaan sorga. Dan bagaimana apanya itu dari firmannya itu, dari apa yang tertulis di Alkitab. Dan Anda terima dengan iman. Dan itu menjadi satu jalan hidup. Gitu. Tapi fokuskan bukan kepada gimana saya melayani, bukan. Fokuskan bahwa ini menjadi satu keyakinan hidupmu. Saya selalu ingatkan orang Jepang, dia semi ateis, tapi dia hidup dengan way of life. Jadi jadikan firman itu menjadi way of life. Nah, dari sana Anda tenggelam, percayalah satu Anda akan melihat bahwa dia memakaimu. Bertekun di situ. Dan juga ada dorongan untuk Anda dipakai Tuhan. Daniel pingin dipakai Tuhan. Saya harus bagaimana? Nah, ketika engkau mulai itu, Anda akan melihat sebuah hidup yang berbeda. Tetapi percayalah dan jamin hidupmu. Gitu loh, saudara. Tetapi ada satu tujuan yang sangat beda sebetulnya. Ini bukan tentang sukses, bukan tentang jadi kaya, tapi sesuatu yang membuat Anda itu mau mengejarnya. Nah, itulah yang saya katakan, Anda harus melihat itu harta. Ngomong panggilan sifat hati, Anda nggak mampu kalau Anda nggak pernah lihat kerajaan surga itu harta. Yesus itu harta. Kenapa orang nggak mau melepaskan, bahkan nyawa pun dia rela kehilangan? Karena dia tahu ini harta. Selain ini cinta. Nah di situ, nah ini contoh kecil aja. Saya tadi pulang dari Bali. Karena saya menganggap kesehatan itu harta.
maka saya mendisiplinkan diri saya olahraga. Kalau saya tidak menganggap kesehatan itu harta, saya nggak bisa disiplin olahraga. Anak, itu dia kasih. Yang suka olahraga dia tahu. Jadi jangan bilang, oh saya ikut Tuhan, saya harus tulus. Ya tulus, tapi nggak akan cukup. Bahkan Martin Luther King berkata, if you something worth dying for, you don't have something worth living either. Kalau engkau nggak menemukan sesuatu yang sampai engkau rela mati untuk itu, engkau belum punya satu makna hidup yang dalam. Anda lihat Tan Malaka, pejuang-pejuang Aidit. Saya tidak akan keyakinan itu benar. Itu orang-orang yang hidup dengan keyakinan. Tapi keyakinan itu yang mereka rela mati, itu mati semua. Bayangkan saudara, sekarang Anda ditawari sebuah keyakinan yang kita ini bakal hidup kekal. Tapi yang saya heran, seringkali orang Kristen kalah militan sama orang komunis, sama orang jihad. Karena dia tidak jadikan ini sebuah keyakinan. Kata keyakinan apa? Nah, saya bahasakan. Karena orangku benar akan hidup oleh iman. Itu bahasa lain. Saya ganti iman itu apa? Keyakinan. Saya, Pak Oni dulu kita belajar karate. Kita lihat satu sosok. Guru yang ngajari. Dia hidup dengan keyakinannya. Kalau saya bahasakan gini, dia berkata, karate is my way. Itu yang disampaikan Funakoshi. Dan orang yang hidup dengan keyakinan, dia nggak pernah jadi orang biasa. Saya sedang masuk ditantang saat saya menemukan sebuah keyakinan. Dan itu menantang, saya mau rela masuk nggak? Dalam apa yang saya lihat. Dan saya yakin, saya melihat disingkapkan kebenaran, gitu kan? Dan Tuhan menantang kita, kamu mau nggak meyakini ini? Kalau akademik cuma bilang, oh iya, gitu ya itu bener-bener. Tapi kalau misalnya, sudah ya, salah, ya wis salah ya gak apa-apa, gitu ya. Itu pengetahuan. Tapi kalau keyakinan, Sokrates disuruh meralat perkataannya, dia nggak mau. Sokrates atau Plato? Oh, Sokrates. Anda baca itu. Dan dia rela minum racun. Dia rela mati daripada suruh meralat perkataannya. Karena dia yakini perkataannya benar. Kita ngomong panggilan adalah orang-orang yang masuk dalam sebuah keyakinan. Meyakini. Dan keyakinan kita nggak berhenti dalam sebuah kebenaran, politik, ideologi. Ini kebenaran, tetapi sampai juga mengerucut kepada satu sosok pribadi, sang raja. Saya bersyukur dengar ceritanya Pak Devi. Pak Devi secara nggak sengaja sama-sama ke Bali. Cuma kita nggak ketemu di sana. Ketemunya di Surabaya. Di Bali nggak ketemu. Tadi pagi dia sharing khotbah sekali di gereja mana? Di Mamat Raja. Dan ada 6 orang atau apa yang dilawat Tuhan.
Saya nggak ngomong lawatan, tadi saya benar, tapi nanti waktunya terlalu lama. Artinya message ini, seperti Ibrani kan, ini semua tentang message. Pesan apa? Berita, message. Dan ketika beritanya adalah kebenaran, Elohim meneguhkan dengan tanda. Jadi kalau kita ngerti ini, kita tidak bermegah, oh saya berkarunia. Saudara, kita baru mengalami saya oleh kemurahan Tuhan, istri saya ikut. Saya dapat kesempatan melayani di gereja Rock Lembah Pujian. Dan khususnya, it's nice. Waktu pagi, saya tutup dengan lagunya Frankie Siombing. Mereka surprise karena nggak ada yang udah lama nggak dengar. Tetapi ternyata ada orang yang tahu dan sangat tersentuh. Kusadari. Sorenya Tuhan atur. Yang pemimpin pujian itu nyanyi Yesua. Dan saya di jamaah. Itu lagu terakhir. Saya wah. Saya naik, saya dalam hati saya itu ya rodok mewek-mewek gitu ya. Saya nggak mau jaim ya. Dan saya di situ saya kita ngalir. Dan salah satu yang saya katakan, Allah lain itu imajinasi. Tapi Elohim satu ini, namanya Yesua, dia hidup. Dan waktu di akhir, ini sebenarnya tentang ibadah dan sebagainya. Saya ajak nyanyi. Ayo. Enggak man. Dan hadirat Tuhan turun begitu kuat. Sampai mereka itu membicarakan. Dia tidak membicarakan saya. Dan di tengah-tengah penyembahan, itu 2 orang kelepasan. Teriaknya tuh mengerikan sampean. Itu ceritanya Grace, anaknya Bu Sanja. Saya sharing satu klip kecil yang saya kirim itu yang diambil Bu Rita. Klip singkat maksudnya. Sama Ching Yin. Ching Yin ngomong, saya lihat klip ini, roh saya ini ikut merinding Pak. Loh, gak melo dek. Saya itu bisa, ya itu namanya roh ya. Oh Ramasyakataka. Saya dapat ini waktu ngomong ini. Orangku benar akan hidup oleh itu. Kekristenan itu the way. Dan saya nggak menyesali saya belajar karate. Karena saya diajar apa itu the way. Waktu saya convert jadi Kristen, saya menyadari banyak orang Kristen tidak bisa melihat Injil itu the way. Injil itu bukan belief system. Gospel of Jesus is the way. Tetapi yang unik, dia nggak memulai dari the way. Dia memulai dengan titik connect kebutuhan, kesembuhan, pemulihan, kebaikan, cinta. Makanya 2 kata kunci. 1, percayalah sama aku. Makanya saya tantang kalau hati Bapak, bukan kita yang mengasihi dia. Step pertama engkau dipanggil untuk mempercayai cintanya. Tapi kata kunci kedua Pak. Saya jadikan contoh ya Bu Morin. Saya sangat diberkati dengan
apa yang ibu alami. Ketika kita dapat digerojok cintanya, percaya, engkau akan mendengar satu kata kedua, follow me. Ikut aku. Saya nggak katakan orang harus keluar dari kerjaan, tapi saya ngikuti. Saya sendiri bukan nabi. Pak Dewi ada kerjaan di kantor. Saya bilang, oh ya. Terus sudah tahan dulu, ini cari tanda. Tapi dia terus, saya nggak tahan, Pastor. Saya harus ini, that's calling. Tetapi calling itu lahir, dimulai dari orang yang mulai lumat dengan cintanya Tuhan. Tuhan gak manggil orang yang gak sungguh-sungguh. Tuhan tuh panggil orang yang sungguh-sungguh. Tapi dipanggil bukan segalanya, karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Menurut saya kata dipilih itu agak keliru. Sedikit yang terpilih, bukan tidak dipilih. Dan semakin lama saya belajar mengikuti panggilan, oh itu nggak main-main. Anda nggak bisa, istilahnya itu benar-benar diyakini, istilahnya hidupmu itu masuk di sana, lumat di situ. Cuma one thing yang membuat kita ini seperti ini. Ada satu titik seperti Petrus. Dia nggak bisa ngerti. Terus Tuhan tantang, kamu nggak mundur sekali. Gimana aku bisa ninggalin kamu? Karena engkau adalah hidup yang kekal. Jadi ada satu titik. Kayaknya saya juga nggak tahu nih jadi apa atau gitu. Tetapi kita tahu kalau saya lepas dari panggilan itu. Saya nggak bilang nggak masuk surga. Atau nggak masuk surga atau masuk surga. Tapi saya kehilangan Yesus. Nah di situ kita seolah-olah itu. Ya saya nggak ngerti. Pokoknya aku nggak mau kehilangan kau. Aku nggak bisa ninggalin kau guru. Jadi itu panggilan. Anda harus lumut di kasihnya. Anda harus bersedia dipenuhi kasihnya. Anda bersedia dimiliki oleh dia. Dari situ panggilan itu muncul. Sebelum masuk situ, itu engkau akan lihat pertolongan. Engkau akan lihat kebaikan. Dan itu something yang amazing juga. Kita syukuri. Bukan berarti orang dipanggil gak butuh pertolongan. Renungkan, apakah engkau mulai mau belajar? Orangku benar hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, bayangkan, aku tidak berkenan. Itu adalah orang-orang yang sudah ikut dalam pertandingan. Jadi terjadi seleksi. That is the gospel of kingdom. Kalau keselamatan, gak ada seleksi. Siapa di kerajaan saya sambungkan? Imam dan raja. Siapa imam raja? Baca Yeremia 33. Mereka adalah orang-orang yang mengikat perjanjian. Catat, untuk diampuni satu pihak mati. Tetapi untuk masuk dalam perjanjian, dua belah pihak.
Dialah setiap yang punya telinga mendengar. Malam ini, ayo. Saya rindu Anda menangkap panggilan. Dan ketika Anda bilang, ya, ada sesuatu yang dilepaskan. Atau terlepas, atau apa istilahnya, dalam hidup. Yang jelas Petrus meninggalkan, meninggalkan perahu yang penuh dengan ikan. Jangan dikotai kalau gitu aku lepas kerja, tidak. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi saya tidak katakan orang ini sempurna. Tetapi saya kadang-kadang surprise. Ini orang dari kaya dibuat jadi konglomerat. Terus dia ditanya, kamu bisa beli Rolls Royce enggak? Oh, saya enggak bisa. Saya enggak punya uang. Oh, bisa. Kalau paradigma itu uang itu milik saya, ya aku bisa tunggu. 15M itu kecil loh buat saya. Tapi saya tahu ini bukan uang saya, ini titipan. Saya ini bukan berarti orang itu ngatur keluar kerjaan harus seperti itu. Itu kan kita Pentakosta, ninggalkan pekerjaan. Ada orang sebaliknya dibuat kaya, tapi dia sadar ini bukan duit dia. Karena pada akhirnya tidak seorang pun dipanggil untuk hidup buat dirinya sendiri. Dan ini jalan yang tidak dikenal. Tidak banyak dikenal. Dan saya khawatir ini tidak diperkenalkan oleh gereja kepada jemaat. Jesus is the way. To know Him is not enough. Just believe. You are called to follow His step. Are you willing? But He is alive. He is. Oh, Ramashaka Patakapor. You will see His presence. Ayo. Isinya siapa? Apa? Mod apa orangnya? Penyembah dan pejuang. Ngeliriknya dari mana? Orang Israel. Ada di YouTube. Jalan-jalan di toko bawa apa? Bak bedil. Perempuan, laki, nggak masalah. Perempuan yang dia cetar bawa bedil, pacaran bawa bedil ya. Kalau negaranya perang, bukan hanya yang resmi militer, rakyat pun dia masuk. Karena semua warga negara Israel dia wajib militer. Kita orang Indonesia enggak kenal wajib militer. Kalau Anda orang Israel, Anda semua, kita semua itu ikut wajib militer yang muda. Sempat di Indonesia ada wacana, waduh ini banyak orang gini-gini, anak muda. Anda ke Singapura, Anda wajib militer. Setiap orang sebetulnya bagi negara dia harus jadi pejuang. Komunisme tahu, jihad tahu, kekristenan dia lupa. Tuhan cari pejuang, Tuhan cari penyembah. Siapa mau? Orangku benar akan hidup oleh iman. Panggil namanya. Dia bukan hanya penebus lagi, dia raja, dia bos besar.
namanya Tuhan segala Tuhan, Raja. Saya kadang-kadang dalam doa pribadi, Anda jangan ketahui saya, Tuhan izinkan saya mengabdi kepada, because you are the King. Sebab kalau aku mengabdi padamu, aku boleh ikut di dalam kerajaan. Jadi satu kata kunci selain kepintaran qualified, perkenanan Raja. Amin. Kalau engkau itu lihat perkenanan Raja itu harta, engkau akan kejar. Raja, aku ingin dikenan olehku. Mintalah hati. Ayo, pelan-pelan kita bangkit berdiri.